Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz rahimakumullah. Jadi saya lihat selain para ustadz juga ada para dosen ya, Pak Ade, Pak Dr. Yudi. Ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Tadi sudah dikemukakan bahwa bagaimana Islam menghapus rasisme. Ya. Dan di dalam Al-Quran, sebelum kita membahas pada ayat Al-Quran, kita lihat dulu tentang apa sih yang disebut dengan rasisme itu. Definisi rasisme bisa kita lihat dari berbagai sumber, antara lain adalah di Wikipedia. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Silakan nanti dilihat di Wikipedia tentang rasisme. Sebenarnya rasisme ini ya, kalau dulu penyebab Perang Dunia Kedua itu adalah rasisme, karena kita tahu Jerman sebagai ras Arya merasa paling berhak untuk menjadi bangsa nomor satu, ya, dengan Hitlernya, dengan Nazinya tersebut. Demikian juga ras Eropa yang berwarna putih ya, itu merasa lebih tinggi dibanding dengan ras yang berwarna hitam, ya, seperti saudara-saudara kita dari Afrika, dan sehingga terjadi perbudakan, ya. Jadi perbudakan terjadi sebelum Islam datang, ya. Baik itu di benua Eropa, di Asia, di Afrika, bahkan ke Amerika. Ya. Jadi rasisme ini kalau dilihat dari historis sudah sangat lama dan berefek pada perbudakan. Kemudian tentang rasisme ini adalah juga bisa merujuk pada referensi terhadap kelompok etnis tertentu, yaitu etnosentrisme. Nah, kita tahu bahwa perjuangan di Afrika Selatan, Nelson Mandela, itu ada yang berkulit hitam, ya, itu juga pembebasan dari rasisme. Dan kita juga tahu apa yang terjadi sekarang di Eropa. Ada ketakutan terhadap orang asing, xenofobia, ini juga bagian dari rasisme. Jadi orang-orang Prancis menolak orang asing baik dari Asia ataupun dari Afrika. Juga istilah yang lain juga selain xenofobia, ada juga penolakan terhadap hubungan antar ras, miscegenation, dan juga generalisasi terhadap suatu kelompok tertentu atau stereotip, ya, yang bermakna negatif ya maksudnya. Saya tampilkan, jadi rasisme di seluruh dunia itu terjadi. Kalau 2 minggu yang lalu memang di Amerika. Ya. Saya duga sebenarnya masalah rasisme ini hanya pencetus saja setelah kita tahu bahwa ada pandemi corona yang juga merusak, menyebabkan darurat kesehatan, juga berdampak pada hampir pada krisis ekonomi. Ya. Dan masalah ekonomi ini terasa menekan rakyat Amerika. Dan ketika ada masalah dengan rasisme yang sebenarnya kalau dilihat dari berita-berita hampir tiap bulan ya ada yang terbunuh. Tapi kebetulan John Floyd ini menjadi salah satu momen untuk kebangkitan
tapi sebenarnya karena masalah ekonomi. Di Indonesia juga beberapa tahun yang lalu, gitu ya, atau dalam 1 tahun ke belakang ya, ada saudara kita yang ada di Papua, ya, dianggap bagaimana gitu ya, seperti itu. Ada gambarnya di situ. Dan juga tadi di Perancis jadi juga. Itu kondisi rasisme di dunia pada saat ini. Selain dari sisi sejarah, realitas sekarang masih ada. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Islam bisa menghilangkan rasisme ini, ya, bahkan sampai ke akar-akarnya. Konsep yang pertama yaitu dalam surat Rum, surat yang ke-30 ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Kata Allah, merupakan salah satu dari tanda kebesaranku, ya. Dia Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi, dan juga salah satu tanda kebesaran Allah itu bukan hanya yang makro tadi, tapi juga menciptakan perbedaan alsinatikum, ya, bahasa, wa alwanikum, ras, ya. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dalam ayat yang lain, surat Hujurat, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin, dari laki-laki, wal unsa, dan dari perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami, kata Allah, telah menciptakan kalian su'uban, ya, menjadi berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah. Tapi tujuan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengabarkan. Di dalam ayat yang lain juga, yaitu dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullah, ibadahlah kalian kepada Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua kalian, ihsana, berbuat sebaik mungkinlah. Wabidil qurba, demikian juga kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada orang-orang anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, kepada tetangga dekat. Wal jari junub, dan tetangga yang jauh. Wa sahibi bil janbi, dan orang-orang yang menyertai kalian sebagai rekan kerja, ya. Wabnis sabil, dan juga ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan. Wama malakat aimanukum, dan juga berbuat sebaik mungkinlah kalian, ya, kepada para budak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong dan membanggakan. Baik, kita hayati satu persatu ayat tersebut di atas. Yang pertama, surat Ar-Rum tadi, ayat yang ke-22. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, ya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, ketika ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, berarti ada apa di situ? Al-ibra, ada pelajaran. Ya. Pelajaran pertama, Allah menciptakan khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan langit, ya, dan kita tidak akan fokus pada penciptaan langit dan bumi ini karena sungguh sangat luar biasa makrokosmos ini. Kemudian wahtilafu alsinatikum, selain yang makrokosmos tadi, ada yang ada pada diri kita, yaitu perbedaan alsinatikum,
Apa alsinatikum itu? Ailugotukum, yaitu bahasa-bahasa kalian. Ya, kalau menurut ahli bahasa, rumpun bahasa di dunia itu ada yang Asia Apro, ya, jadi Asia, rumpun bahasa Asia, Afrika, ada rumpun bahasa Sino, ya Cina, ada rumpun bahasa Indo-Eropa, gitu. Dari ribuan bahasa itu sebenarnya ada hanya 5 rumpun bahasa saja, gitu. Tapi bagi para peneliti, ribuan bahasa itu hanya 3 bahasa saja. Gitu. Ada bahasa asing, bahasa ibu, dan juga bahasa kuno. Ya. Kalau di sini para mufasir mengatakan alsinatikum itu adalah Arabiyah wa Jamiyah wa Garuha, baik bahasa Arab atau bahasa asing dan yang sebagainya. Ya. Au aznatul nutqi wa askali, baik berbeda dari sisi pengucapan ataupun dari sisi bentuk. Ya. Kita tahu bahwa tulisan bahasa Arab berbeda ya, karena bukan Latin. Demikian juga tulisan Cina ataupun tulisan Jepang, itu kan aksaranya aksara katagana, kan. Ya. Wa alwanikum, selain perbedaan bahasa juga Allah mengatakan sebagai tanda kebesaran Allah adalah perbedaan ras. Ada yang putih, biyad, wasauda, ada yang hitam dan ghairu hima, dan bergradasi. Kalau kita kan sawo matang gitu ya. Wa antum auladu rajul wahidun wa imra'atan wahidatan. Ingat kata Allah, dulu itu kalian adalah satu ya, dari satu orang lelaki yaitu Nabi Adam dan satu orang perempuan yaitu Bunda Hawa. Ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal yang demikian itu la ayatin, ada dalalatan ala qudrati, menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah lil alimin, bagi orang-orang yang berpikir, ayadul ukul, karena yang memiliki intelektual, wa ulul ilmi, dan memiliki ilmu, yakni jami'il ulama, jadi semua para ulama ya itu mengetahui, dan karena pengetahuan mereka kepada hal tersebut, mereka semakin takut kepada Allah. Demikian juga di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayati manamukum bil laili wan nahar, Allah menciptakan siang, malam, kalau malam birodati untuk istirahat, siang ibtigha min fadlillah, untuk mencari karunia Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yasma'un al-haq, orang yang mau mendengarkan kebenaran, fayatabi'uhu, kemudian dia mengikuti kebenaran. Au yasma'un al-Qur'an, atau dia ketika mendengar Al-Qur'an, fayasadaqunahu, dan dia membenarkan. Nah, demikian ayat pertama bahwa ras bahasa adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, surat Al-Hujurat, yaitu ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kalian, min dzakarin, dari seorang lelaki, Adam, Nabi Adam, wa unsa, Hawa, yaitu Bunda Hawa, wa ja'alnakum, dan kami, kata Allah, telah menciptakan kalian su'uban, ya, wa a'la tabaqat nasab. Kalau su'ub itu bangsa, ya. Wa qabaila, qabail itu lebih rendah kalau di kita dari suku ya. Nah, kemudian kalau di Arab kan ada Quraisy ya. Di bawah qabail itu ada ibnu atau Bani Hashim ya. Tapi level-level dari mulai bangsa, kemudian suku, ada kabilah, ada bani gitu. Tujuan Allah menciptakan adalah lita'arafu, agar saling mengenal. Li'urifa ba'dakum ba'da, saling mengetahui. Tentu rekan-rekan yang pernah berhaji, yang pernah berumroh ya, ketika kita ketemu di sana dengan orang Cina sekalipun ya, dia mengatakan Assalamualaikum, kita dia saudara kita. Ketika ketemu dengan orang
Prancis dia mengucapkan salam, dia saudara kita, beda ras kan, beda kulit gitu. Ketika dengan orang Afrika juga assalamualaikum, mereka adalah saudara kita. Ya. Bangsa Rusia juga assalamualaikum, luar biasa, di depan ngedeknya gede gitu ya. Tapi itu semua adalah la litafaharu, bukan saling membanggakan karena besarnya perawakan dan sebagainya. Dan Allah mengingatkan inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna afdalakum, yang paling utama, ya. Al-karamu bil amal, yaitu yang paling mulia, yaitu yang paling mulia amalnya dan yang paling bertakwa. La bin nas, bukan berdasarkan keturunan. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa. Dari bangsa, dari ras apapun, dari Allah maha tahu. Gitu. Khabirun bihim, khabirun. Dan Allah akan menginformasikan tentang ketakwaan mereka. Demikian juga satu ayat lagi, yaitu di dalam surat Nisa, Allah Subhanahu berfirman, wa'budullah, maka sembahlah Allah, gitu. Wahiduh, dengan mentauhidkannya. Wala tusyriku, dan jangan kalian menyekutukan Allah bihi, dengan sesuatu apapun. Bagaimana bahwa ibadah kita itu tidak mensekutukan Allah? Ya. Ahsanu, ya. Niatnya harus ikhlas karena Allah, dan mutabiku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua ihsan, berbuat sebaik mungkin. Birrul walidain, berbuat sebaik mungkin kepada kedua orang tua. Wa bidil qurba, dan juga karib kerabat. Wal yatama, juga anak-anak yatim. Wal masakin, jadi orang-orang miskin. Wal jari bil qurba, dan juga tetangga yang dekat. Al qarib minka jiwar au fin nasab. Wal jari junub, ataupun tetangga yang jauh ya dari wilayahmu, begitu ya, baik dari ketetanggaan dari nasab ya. Wa sohibul jalbi, ataupun teman-temanmu disapa dalam perjalanan ataupun dalam kantor dan sebagainya ya. Wakila, ada juga yang menafsirkan bahwa sohibul jalbi itu seuzah, pasangan hidup kita. Wa bisabi, dan juga kepada orang-orang al-munqati fi safari, yang dia kehilangan bekal atau kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan juga termasuk kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Minal arqa, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Dan sekali lagi, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, mutakabir, fakhuran 'alan nasi bima utiya. Karena yang Allah berikan, kita dilahirkan dari bangsa apapun, sebenarnya itu adalah ketentuan dari Allah. Kita berikan harta yang banyak, itu adalah karunia dari Allah. Kita berikan ilmu yang luas, itu juga karunia. Jadi umat Islam itu pada hakikatnya begitu ya, mengenal pluralistik, tapi tidak mengenal pluralisme. Ya. Kalau pluralistik adalah faktanya kita berbangsa-bangsa, umat Islam ada bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Afrika, begitu ya, bangsa Cina, gitu. Itu secara struktural umat Islam itu berbangsa-bangsa. Tapi kita mengharamkan pluralisme, ya, yang menjadikan isme keperbedaan itu. Dan ini dinyatakan oleh MUI ya. Dulu itu ada istilah penyakit, apa namanya? Apa? Ya nanti kita ingat lagi. Kita selanjutnya, jadi sekali lagi umat Islam itu bisa menghilangkan rasialisme itu karena kita walaupun dari struktur umat itu dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, ada di berbagai benua ya, tapi ada laki-laki, ada perempuan, umat Islam itu ada tadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, gitu. Tapi yang paling utama di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi standar yang dinilai Allah adalah bagaimana dinamika
berpikirnya hanya berdasarkan yang Allah perintahkan, Allah ridho. Demikian juga perasaannya ya, bagi Allah ridho. Aturannya juga yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam dari sisi fisiologis memang terdiri dari berbangsa-bangsa, gitu. Tapi dari sisi substansi umat Islam itu satu sebenarnya. Pemikiran dan perasaannya itu satu, yaitu sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Karena aturan juga satu berdasarkan Quran, Sunnah, ijma' para sahabat dan kiasnya para mujtahid. Di dalam Sunnah, bagaimana Islam menghilangkan rasisme itu, contohnya misalkan dari hadis Abi Dzar ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah fima malakat aymanukum." Ya, bertakwalah kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Perhatikan. Qala na'am, kata para sahabat itu. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan, "Hum ikhwanukum." Jadi para budak di sisi dalam konsep Islam itu adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Ja'alahullahu tahta aidikum. Jadi Allah menjadikan mereka ada dalam pengawasan kalian. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadi falyutimhu bima ya'kul. Dan ketika Allah menjadikan saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka berilah makan seperti apa yang kau makan. Jadi perlakuan kaum muslimin terhadap budak itu ya seperti saudara. Kalau kita makan di piring, budak juga harus makan di piring. Ya. Wal yul bishu mimma yalbasu, dan ketika kita menggunakan pakaian batik, budak juga menggunakan pakaian batik. Gitu. Wala yukallifu min amali ma yalibuhu, dan apabila janganlah kalian membebani budak tersebut dengan amal yang tidak mampu dia tanggung. Dan kalau Anda terpaksa, kata Rasulullah, fa'in kallafahu ma yaglibu falyun'im alah, maka bantulah untuk menyelesaikan pekerjaan yang kau serahkan tadi. Demikian juga ini dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Ya, dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqulanna ahadukum abdi. Janganlah kalian mengatakan ya kepada budak yang kalian miliki itu, abdi, hamba lelakiku sini, wa amati, atau hamba perempuanku sini. Gak boleh seperti itu di dalam Islam itu. Dari sisi panggilan saja. Karena kata Rasul, kullukum abidullah. Kalian itu semuanya adalah hamba-hamba Allah. Wa kullu nisaikum. Ya, setiap wanita kalian, ima Allah, itu adalah hamba-hamba wanitanya Allah. Walakin liyaku, maka katakanlah kepada budak-budak kalian, gulami, pembantu lelaki, wajari, atau pembantu perempuanku, wajariyati, ya. Atau dengan bahasa yang lebih umum, wapataya, pemudaku, atau wapatati, pemudiku. Begitu panggilannya saja sudah luar biasa. Itu panggilan terhadap budak, apalagi terhadap saudara-saudara kita. Ya, apapun kulitnya. Demikian dalam sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman astafidallahu bikulli udwin minhu minan nar. Rasulullah SAW, siapa saja di antara kalian ya yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan menjadikan dia terjaga dari api neraka. Nah, setiap kali membebaskan budak tadi. Luar biasa. Ya. Kemudian dari Ibnu Umar, waqad a'taqata mamlukan qala fa'akhadha min al-ardi udan aw syai'an faqala ma fihi min ajli ma yaswa hada illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ibnu Umar, beliau meriwayatkan yaqul, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latama mamlukahu, barang siapa yang memukul ya budaknya ya, atau dorobahu sehingga dia terjatuh, maka faratuhu ayu ikoh, maka kiparatnya dari dosa memerdekakan. Jadi nggak boleh dipukul budak juga ya, luar biasa. Demikian para ustadz rahimakumullah, ikhwan fillah. Jadi Islam sungguh
akan menghapus rasisme. Ya. Nah, jangankan rasisme tadi, ada perbudakan aja Islam menghapuskan. Karena manusia dalam Islam itu adalah bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Baik Muslim ataupun non-Muslim itu ada bani Adam. Ketika pada tetangga, walaupun non-Muslim, dia punya hak tetangga. Kalau dia Muslim, punya dua hak. Dia tetangga dan juga Muslim. Dan kalau dia Muslim dan juga saudara kita, dia punya 3 hak. Ya. Jadi Islam itu ada konsep menghapuskan perbudakan. Perlakuan terhadap budak-budak itu seperti pada saudara. Ya. Bahkan kata Allah, ana khosbuhum. Ini dalam sebuah hadis, aku akan menjadi musuh orang-orang rajulun ba'akhuran. Orang yang menjual seorang yang merdeka dan memakan harta dari penjualannya seolah-olah dia jadi budak. Ya. Dan syariat Islam untuk menghapus perbudakan ini lebih real lagi ya, itu dengan kiparat dari sumpah, kiparat saum Ramadan yang dia berbuka dengan berjima misalkan. Ini syariat-syariat Islam itu sangat luar biasa. Demikian uraian singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.